Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gue mau bahas seberapa penting sih kita nggak boleh nyepelein kebocoran air ataupun oli pada mobil kita ya, walaupun hanya setetes. Jadi kita melihatnya kan mungkin masih aman lah ya. Jadi contohnya seperti mobil ini. Awalnya cuma ada rembesan aja, rembesan biasa-biasa aja. Si owner juga sudah bilang sama kita. Dan airnya memang sering berkurang. Tapi mobilnya memang belum ada masalah apa-apa, panas atau maupun mobilnya sampai nggak hidup gitu kan. Masih bisa dipakai normal-normal aja, bahkan dipakai harian gitu. Dan akhirnya selang beberapa minggu ngabarin kita lagi mobilnya sudah naik towing. Kenapa naik towing? Jadi ada indikasi seperti ini, nyembur tuh air dari reservoir tank, berarti kan ada udara masuk ke ruang bakar yang harusnya nggak boleh ya teman-teman. Jadi masalah yang tadinya sebetulnya sepele ya, itu kan kebocorannya itu paling hanya seal-seal aja yang ada di bagian cooling system gitu. Akhirnya jadi mengharuskan kita untuk menurunkan silinder head mobil ini atau top OH kita sebutnya ya. Jadinya kan lumayan tuh. Tadinya kan kalau hanya melakukan pergantian seal housing thermostat aja, ini bocornya dari seal housing thermostat ya awalnya. Kalau cuma ganti seal itu aja kan paling biayanya cuma ya di bawah 2 juta lah ya gitu. Tapi kan kalau udah sampai turun kayak begini, teman-teman bisa bayangin sendiri berapa biaya yang harus disiapkan dan dikeluarkan sama si owner kan. Tadinya sepele biayanya, jadi bener-bener gede banget tuh. Jadi buat teman-teman lebih peduli lagi ya kalau lihat kendaraan kalian, apapun itu kendaraannya, entah mau motor mau mobil gitu ya. Jangan pernah kita menyepelekan hal-hal kecil gitu. Walaupun terlihat ada rembesan misal oli mesin ya, tapi hanya baru rembes aja, belum sampai yang netes. Ataupun air baru hanya rembes aja belum netes. Lebih baik teman-teman langsung hubungi bengkel kepercayaan kalian gitu. Terdekat lah, tanya dulu bahaya apa enggak ini kalau kita pakai harian atau kita pakai jauh seperti itu. Khawatirnya masalah di jalan. Dan mobil ini sudah melakukan top OH dengan melakukan pergantian yang jelas, packing set. Terus oil adaptor, karena oil adaptornya juga bocor. Sebetulnya dia belum lama ganti kalau saya lihat, cuman dia pakainya nggak yang ori. Karena kalau oil adaptor itu kalau yang nomor 2-nya itu kurang ya, kurang cukup lah gitu untuk pertama menahan kompresi pada oli mesin ini, terus menahan pressure air gitu, menahan panas juga kurang kuat dia. Jadi ada beberapa komponen part yang sebenarnya masih sanggup untuk pakai part nomor 2. Dan beberapa komponen part juga yang benar-benar diharuskan memakai yang original. Nah, jadi bukan berarti nggak boleh ya terpasang part aftermarket di mobil walaupun ini Eropa gitu kan, mobil-mobil premium seperti ini. Boleh-boleh aja, cuma kita harus tahu dulu mana ya yang bisa, atau yang masih aman kalau dipakai aftermarket, mana yang benar-benar wajib original. Tuh. Dan ini mobil sudah hidup. Sebetulnya kita udah test drive tipis-tipis, tapi nanti saya bakal ajak teman-teman test drive langsung mobil ini, kita tes kebut ke tol seperti itu kan. Terus kalau ada macet ya syukur-syukur ada macet, jadi kita bisa tes dan kita cek temperaturnya aman dan normal enggak, terus fan radiatornya berfungsi dengan baik atau enggak. Dan yang terakhir kita cek area engine-nya, masih ada bocor air atau enggak. Nanti saya shoot area engine-nya, harusnya benar-benar kering ya. Ini sudah hari ke seminggu lah kita lakukan test drive. Jadi kita gitu teman-teman, sebelum pokoknya kalau mobil habis turun mesin, walaupun atau cuma top OH aja setengah gitu, atau intinya yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, kita itu test drive-nya lama gitu, untuk memastikan benar-benar jangan sampai pas dipakai konsumennya problem lagi gitu. Bahkan saya sering juga test drive dari Bogor sampai Bandung, dan sekarang kita mau lakukan test drive dulu ke Sentul aja yang dekat-dekat. Sebetulnya ini memang udah di test drive juga, cuma ini kebutuhan video ini saya mau ajak teman-teman untuk tes ke Sentul. Teman-teman, sekarang gua udah di dalam mobil, kita test drive. Oke.
Sebelum perjalanan kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga kita selamat di perjalanan dan selamat sampai tujuan dan kembalinya pun selamat juga. Amin. Ini gua baru mau masuk tol atau ini ya, Sentul Selatan. Oke. Sekarang yang mau gue coba pertama adalah tol seret ke speedometer. Kita mau tes top speed dulu ya, tapi nggak tahu dapat apa enggak. Apa jalannya, treknya ya. Soalnya terlalu pendek. Kita lihat temperaturnya dia naik apa enggak. Ini aja dari tadi stay di 82 Celcius. Dingin banget malah ini harus kalau kayak gini. Segini pakai termostat ya, nggak dilosin. Aduh, sekarang gua mau coba jajal kickdown. Biasanya mobil kalau bermasalah di cooling sistemnya atau di area cooler transmisinya, kalau di kickdown dia pasti naik temperaturnya. Ini lagi gua kickdown ya. Ini dapat 120, 140, oke. Dan temperatur hanya tetap stay di 86, 82, 86, nggak pernah sampai 90. Ini artinya cooling system di putaran atasnya menandakan bagus dan normal. Tadi di macet-macetan aja diem. Dan termostatnya buka tutupnya berfungsi dengan baik dan semestinya. Itu teman-teman. Ini salah satu contoh pekerjaan turun mesin yang sukses seperti ini. Karena kalau dia nggak sukses, jangankan di kickdown, dapat macet aja pasti udah panas lagi. Nah. Jadi buat teman-teman, inti dari video ini adalah kita nggak boleh menyepelekan hal sekecil apapun. Itu baik di dalam otomotif atau di kehidupan kita sehari-hari, karena biasanya dari hal-hal kecil yang bisa menyebabkan hal besar datang sama kita. Terus buat teman-teman mungkin ada yang lagi bingung karena sudah punya Chrysler Jeep Dodge tapi mau servisnya di mana, bengkel yang terpercaya dan profesional, bawa aja ke 26motor.id. Kita ada di Bogor dan di Pasteur ya teman-teman. Terus jangan lupa bantu kami like, comment, subscribe video ini dan YouTube-nya 26 Motor, dan bagikan juga video ini ke teman-teman kalian biar yang nggak tahu jadi tahu gitu. Karena berkah ya berbagi info yang baik-baik. Oke teman-teman, everybody, semua orang, gua lanjut gaspol lagi.